Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas tentang K3LH. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen untuk kehadiran siswa pada hari ini. Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Marilah kita mulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu kita akan membahas K3LH. K3LH itu adalah kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Itu adalah kepanjangan dari K3LH. Di sini nanti kita akan belajar K3LH dalam bidang komputer dan jaringan. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 3.1 menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja, dan 4.1 melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Tujuan pembelajaran: 1. Dapat memahami prinsip dari K3LH, dapat memahami prosedur dari K3LH, dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja bidang IT atau komputer. Apa itu K3LH? Merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Contoh, K3LH itu diterapkan di pabrik, di industri, dalam penggunaan komputer, dan masih banyak lagi bidang kerja lainnya yang harus menerapkan K3LH. Tujuan K3LH yaitu menjaga kesehatan seseorang saat dan sesudah melakukan kerja, memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja, melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Berarti K3LH itu memberi tujuan, ya, memberi keselamatan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Contoh penerapan K3LH di proyek: memakai helm, memakai masker, memakai sarung tangan, memakai sepatu boot. Nah, itu di proyek. Terus di dalam mau mengendarai sepeda motor, kita harus mengecek rem, mengecek gas, ya, mengecek pedal, dan yang lain sebagainya. Itu penerapan K3LH dalam proyek maupun mau berkendara sepeda motor. Dalam penggunaan komputer, prinsip K3LH yaitu: 1. Kepala tegak, pandangan mata sejajar dengan monitor, kaki ada tumpuan supaya tidak capek, mouse dan keyboard mudah dijangkau, ya. Itu dalam penggunaan komputer yang sesuai dengan K3LH. Berikutnya yaitu penggunaan keyboard, penggunaan mouse itu harus disesuaikan. Kita tidak boleh menggunakan misalkan keyboard dengan 2 jari, tidak boleh. Yang baik itu kita harus menggunakan 10 jari, ya, 10 jari. Jarak pandang antara mata ke monitor kurang lebih 45 sampai 70 cm. Ya, itu adalah penggunaan K3LH dalam komputer, ya. Terus posisi salah, ya, posisi duduk yang salah dalam penggunaan komputer yaitu leher miring, ya, leher miring. Keyboard, mouse jauh dari jangkauan,
pencahayaan untuk ruangan gelap, ya. Jarak mata dengan komputer sangat dekat, ya, sangat dekat, itu tidak boleh. Dan yang terakhir mungkin apabila duduk, carilah kursi yang benar-benar nyaman, ya, karena kita tidak tahu kan nanti kita bekerja itu seberapa lama kita di depan komputer. Kalau duduk kita salah, maka nanti ada akibat yang akan kita temui di saat kita menggunakan komputer. Ya, gangguan apa saja yang akan kita temui di saat kita duduk salah? Yang pertama, gangguan punggung, mata lelah, ya, tangan lelah, sakit, dan mungkin punggung, ya, punggung belakang juga akan merasakan sakit juga. Kaki akan mungkin juga bisa kram juga, ya, atau mungkin ada masalah-masalah yang akan kita temui nanti, ya, kalau kita tidak menerapkan K3LH secara baik. Dampak posisi yang salah dalam kesehatan, ya, ini kalau kita terus menerus salah, ya, baik secara duduknya salah, dari pandangan mata salah, itu nanti akan pengaruh ke kesehatan kita. Yang pertama, gangguan pada mata dan kepala. Nah, itu. Yang kedua, gangguan pada lengan, ya, pada lengan dan tangan. Gangguan pada leher, pundak dan punggung. Itulah yang dampak apabila kita tidak mengikuti anjuran K3LH. Bisa berdampak pada kesehatan kita. Kalau kita terus seperti itu nanti, maka kita akan sakit, ya, di kemudian hari kita akan sakit. Karena apa? Karena kita mengkadarkan, ya, K3LH. Oke, silahkan kalian membentuk kelompok. Maksimal kelompok itu 6. Silahkan kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa itu K3LH. Yang kedua, jelaskan tujuan dari K3LH. Yang ketiga, jelaskan manfaat dari K3LH. Yang keempat, silahkan kalian identifikasi simbol-simbol K3LH yang ada di lingkungan sekitarmu. Demikian materi yang telah saya sampaikan tentang K3LH. Silahkan kalau mau ada yang menanyakan materi yang telah saya sampaikan. Kalau tidak ada, silahkan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang fungsi hardware. Tetap di rumah, selalu gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.